Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mifasari, NPM 5021038. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang standar proses dan standar penilaian kurikulum dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Langsung saja, sub materi kita pada hari ini yaitu yang pertama ada standar proses dan yang kedua ada standar penilaian. Standar proses kurikulum adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan peserta didik secara fisik serta psikologis peserta didik. Standar proses kurikulum 2013 memiliki beberapa tahapan dalam hal belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran agar pembelajaran terlaksana dengan efektif dan efisien. Tahapan yang pertama atau A, perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP yang memuat identitas mata pelajaran, SK, KD, indikator pencapaian kompetensi, penilaian hasil belajar, tujuan pembelajaran, dan sumber belajar. B. Pelaksanaan proses belajar. Yang pertama ada persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. A. Alokasi waktu. B. Buku teks pelajaran. C. Penetapan beban belajar. D. Pengelolaan kelas. Yang kedua, prinsip pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Dalam metode pembelajaran kurikulum 2013 ada pendekatan saintifik, penilaian hasil dan proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses dan hasil belajar serta secara utuh. C. Pengawasan proses belajar. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya, standar penilaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Penilaian mempunyai tujuan mendeskripsikan hasil belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, dapat mengetahui keterberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Di sini dapat terlihat berhasil tidaknya guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, valid. Penilaian harus dilakukan berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 2. Objektif. Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian karena diperlukan rumusan pedoman penilaian atau rubrik sehingga dapat menyamakan persepsi penilaian dan meminimalisir subjektivitas. 3. Adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang, baik agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, gender, dan lain-lainnya. Yang keempat ada terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, yang ketujuh sistematis, yang kedelapan beracuan kriteria, dan yang terakhir yaitu akuntabel. Baiklah teman-teman, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.